Apa kabar Bapak Ibu petani sawit Indonesia? Semoga kita semua selalu dalam keadaan baik, damai, dan sejahtera. Bapak Ibu petani sawit Indonesia pasti ingin pokok kelapa sawit yang kita tanam akan berbuah lebat, Bapak Ibu. Akan berbuah maksimal, padat. Itu harapan kita semua Bapak Ibu. Nah, jadi pada video kali ini saya ingin berbagi tips Bapak Ibu tentang pemupukan kelapa sawit Bapak Ibu, supaya pokok kelapa sawit yang kita tanam nanti bisa berbuah lebat seperti ini Bapak Ibu. Nah, ini kebetulan adalah pengalaman pribadi yang kita terapkan di kebun ini Bapak Ibu. Nah, mungkin ini bisa Bapak Ibu ambil nanti. Oke Bapak Ibu, yang pertama tentu saja kita harus tahu dulu apa tujuan dari pekerjaan pupuk tadi Bapak Ibu. Jadi pekerjaan pupuk adalah pekerjaan untuk menambah nutrisi Bapak Ibu, atau pekerjaan menambah unsur hara bagi tanaman kelapa sawit. Jadi pokok kelapa sawit ini sejak ditanam di tanah ini, dia menghisap ataupun mengkonsumsi unsur hara yang ada di tanah. Nah, selanjutnya unsur hara tersebut lama-kelamaan makin berkurang seiring dengan pertumbuhan besar daripada tanaman ini. Begitu sudah berkurang Bapak Ibu, maka perlu kita lakukan penambahan nutrisi tersebut, sehingga dilakukanlah pekerjaan pupuk. Nah, pekerjaan pupuk ini dilakukan mulai dari kelapa sawit ditanam sampai dia masuk ke masa TBM dan selanjutnya masa TM Bapak Ibu. Nah, pada saat ini kita berada di kebun TM Bapak Ibu, kebun yang sudah berproduksi. Baik Bapak Ibu, kita lihat di pokok berikutnya. Oke Bapak Ibu, bahwa pupuk yang kita gunakan di kebun ini Bapak Ibu, kita menggunakan 3 jenis pupuk saja Bapak Ibu. Yang pertama kita menggunakan pupuk NPK 156232 Bapak Ibu. Nah, pupuk NPK 156232 ini kita aplikasikan sebanyak 3 kali dalam setahun. Jadi 3 kali dalam setahun kita aplikasikan dengan dosis yang pertama 2 kg. Nah, kemudian dosis yang kedua kita berikan 1,5, dan dosis ketiga 1,5 juga Bapak Ibu per pokoknya. Nah, itu Bapak Ibu kita gunakan pupuk NPK 156232 ya. Kemudian yang kedua Bapak Ibu, kita gunakan pupuk Q-Seed Bapak Ibu ya, karena ini kebetulan kita menanam di areal mineral seperti ini. Kita gunakan pupuk Q-Seed Bapak Ibu. Nah, pupuk Q-Seed ini kita aplikasikan dalam 1 tahun cuma 1 kali saja ya. Dengan dosis per pokoknya adalah 0,75 ya, 0,75 kg atau 750 gram per pokoknya. Itu Bapak Ibu yang kita gunakan pupuk yang kedua. Nah, kemudian yang ketiga Bapak Ibu, kita gunakan pupuk borat. Kita gunakan pupuk borat. Untuk borat kita gunakan dosis 0,08 kg Bapak Ibu, atau lebih kurang 80 gram per pokoknya Bapak Ibu. Jadi 0,08 kg per pokok. Nah, jadi Bapak Ibu, supaya bisa berbuah lebat, pokok kelapa sawit supaya bisa berbuah lebat, tidak banyak sekali Bapak Ibu pupuk yang kita gunakan. Cukup menggunakan pupuk itu, 3 pupuk tadi, bisa dijamin kelapa sawit akan berbuah lebat ya. Nah, kemudian ada hal yang harus kita perhatikan juga Bapak Ibu dalam pemupukan ini, bahwa sebelum dilakukan pemupukan, pastikan dulu Bapak Ibu bahwa di piring kelapa sawit ini kondisinya bersih dari gulma-gulma Bapak Ibu. Ya, tidak harus bersih 100% ya. Mungkin kalau memang rotasi semprotnya belum masuk ke sini ya tidak masalah. Nah, jadi pastikan piring kelapa sawit ini bersih dulu Bapak Ibu. Setelah bersih piringan kelapa sawit ini, maka baru kita lakukan penaburan pupuk ke piringan ini. Nah, tujuannya supaya begitu kita tabur pupuk ke piringan kelapa sawit seperti ini, nanti ke depan tidak terjadi persaingan unsur hara. Artinya pupuk yang kita tabur ke sini tidak dimakan oleh gulma-gulma lain Bapak Ibu.
Jadi kalau udah bersih, otomatis kan gulma-gulma lain yang tumbuh, kalaupun kita tabur tidak besar pengaruhnya atau persaingannya terhadap pokok kelapa sawit yang kita tabur pupuknya Bapak Ibu. Nah, itulah Bapak Ibu tipsnya. Kemudian yang tidak kalah penting Bapak Ibu dalam hal penaburan, kalau areal datar seperti ini ya, kalau areal datar seperti ini, kita bisa melakukan penaburan pupuk dari cara ditabur ya, ditabur merata di piringan kelapa sawit ini. Namun jika arealnya berbukit Bapak Ibu, atau bergunung, atau miring lah kita bilang, sebaiknya dilakukan penaburan pupuk dan cara ditugal saja. Ditugal itu artinya dilobangi Bapak Ibu. Jadi di lubang, kemudian pupuk tersebut dimasukkan ke dalam lubang di mana kita membuat pelubangan pupuk. Biasanya satu pupuk ini dibuat 3 tempat Bapak Ibu. Jadi kalau ini piringan ya, di sini satu lubang, kemudian di sini satu lubang, dan di sebelahnya lagi satu lubang, sehingga totalnya ada 3 lubang dalam satu pokok ini. Sehingga buah kelapa sawitnya bisa Bapak Ibu lihat ya, kondisinya cukup bagus ya, buahnya bertingkat bersusun ya. Memang faktor bibit unggul itu yang pertama Bapak Ibu. Yang kedua yang tidak kalah pentingnya adalah faktor pemupukan ini, di samping faktor lain seperti perawatan dan jenis tanahnya Bapak Ibu. Dan Bapak Ibu bisa melihat bahwa dalam berbudidaya kelapa sawit tidak harus bersih 100% Bapak Ibu ya. Jadi yang perlu kita bersihkan itu adalah di piringan. Nah, piringan ini tujuannya kenapa harus bersih, karena di sini tempat kita menabur pupuk, dan kedua juga kegiatan panen itu ada di piringan kelapa sawit ini. Sedangkan di antar pokok ke pokok ya bisa saja ada tumbuh-tumbuh gulma seperti ini Bapak Ibu ya. Ya bisa saja ada tumbuh gulma seperti ini, karena gulma ini kalaupun kita semprot dia pasti mati, namun perlu biaya yang cukup besar untuk pengendaliannya. Jadi kita atur saja rotasinya untuk pemeliharaan gulma-gulma yang ada di antar pokok ini. Ya mungkin 3 bulan sekali atau 4 bulan sekali. Kalau sudah ternaungi seperti ini Bapak Ibu, sudah bisa kita aplikasikan atau dikendalikan selama 4 bulan sekali Bapak Ibu, untuk penyemprotan gulma-gulma yang ada di antar gawangan ini. Sementara yang ada di piringan ya mungkin dengan usia yang seperti ini ya, sekitar 3 bulan sekali bisa diaplikasikan penyemprot piringan di sini. Jadi itu Bapak Ibu sedikit tips tentang pemupukan kelapa sawit ya, supaya buahnya tidak putus Bapak Ibu, supaya buahnya selalu ada ya, tidak ada masa trek gitu, sehingga buahnya pun selalu lebat lah kita bilang. Oke Bapak Ibu, terima kasih telah menyaksikan video ini. Semoga video kali ini bisa memberikan semangat dan motivasi untuk kita semua. Terima kasih.